Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Air deras ini keluar dari outlet pintu air Taman Dadap Merah, Jalan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Air ini merupakan air hujan yang sebelumnya diparkirkan di embung. Begitu debit air Kali Pulo rendah, air yang diparkir di embung Taman Dadap Merah ini dikeluarkan melalui pintu air sebagai outlet ini. Sobat Jelajah Jakarta, dalam episode kali ini saya coba menjelajahi Taman Dadap Merah, di mana melihat bagaimana daerah resapan seperti Taman Dadap Merah ini sangat berguna bagi wilayah sekitar agar bebas banjir. Juga melihat aktivitas teman-teman suku dinas sumber daya air Sudin SDA Jakarta Selatan melakukan normalisasi di embung Taman Dadap ini. Sobat Jelajah Jakarta, beginilah penampakan Taman Dadap Merah dari dokumentasi drone yang Jelajah Jakarta ambil pada Selasa 9 Januari 2024 lalu. Nampak sekali masih banyak pepohonan di antara pemukiman warga. Kebetulan Taman Dadap Merah sendiri berada di dataran rendah sehingga seperti kantong air. Sobat Jelajah Jakarta, Taman Dadap Merah ini berada di area seluas 20.000 meter persegi, di mana menyediakan lintasan pejalan kaki yang sudah dipaving sehingga nyaman dan anti becek saat musim hujan. Trek ini cocok untuk sekedar berjalan santai, bersenam, atau berlari pagi. Selain jogging atau jalan kaki, Anda juga bisa berpiknik di Taman Dadap Merah ini karena banyak area yang bisa menggelarkan tikar di atas hamparan rerumputan atau sekedar duduk-duduk santai di bangku-bangku taman yang dinaungi rindangnya pepohonan. Asyik kan? Pokoknya masih banyak lagi fasilitas yang tersedia di Taman Dadap ini termasuk area bermain anak. Jika Sobat Jelajah Jakarta mau mampir ke Taman Dadap Merah ini, silahkan berkunjung setiap hari mulai pukul 7 pagi sampai 6 sore. Lokasi Taman Dadap Merah ini berfungsi juga sebagai jalur hijau tempat parkir air. Sejumlah inlet atau pintu masuk air dari kali, PHB atau saluran warga masuk ke dalam Taman Dadap ini. Ini contohnya Sobat Jelajah Jakarta. Kalau ini merupakan aliran Kali Pulo yang kemudian masuk ke embung Taman Dadap Merah ini. Perhatikan Sobat Jelajah Jakarta, aliran airnya masih kencang sekali. Coba Anda bayangkan bagaimana kencangnya ketika hujan deras dan debit air di aliran ini tinggi. Pasti aliran airnya menggenangi jembatan ini dan arusnya lebih dahsyat. Sobat Jelajah Jakarta, oleh karena embung di Taman Dadap ini harus dijaga dengan baik, maka mau tidak mau harus rutin dinormalisasi. Nah, saat Jelajah Jakarta mampir ke Taman Dadap, teman-teman dari Sudin SDA Jakarta Selatan sedang menjalankan aktivitas normalisasi embung, mengeruk lumpur sekitar 1,5 sampai 2 meter agar daya tampung di embung ini bisa normal kembali. Sobat Jelajah Jakarta, di Taman Dadap Merah ini terdapat 2 embung. Embung di belakang ini sudah ada 1 unit alat berat yang dikemudikan oleh operator Kang Ius. Nanti di embung ini ada penambahan 1 unit alat berat lagi. Semua lumpur dikepok dulu baru nanti diestafetkan ke embung ini dan kemudian dipindahkan ke dump truck untuk diangkut. Sobat Jelajah Jakarta, target kedalaman pengerukan di lokasi embung ini mencapai 1,5 sampai 2 meter.
Ya, untuk kegiatan di Waduk Taman Dadap ya, Taman Dadap Merah, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu. Hari ini kita sedang melakukan pengerukan atau pengempokan lumpur sedimen yang sudah mengendap. Aktivitasnya hari ini kita menggunakan satu unit alat berat tipe Ultratech AM32, operator Mas Ius. Untuk progresnya kita sementara pengumpulan sedimen dulu atau lumpur sebelum nanti kita estapetin buat di loading. Dari gambar yang diinstruksikan, kedalaman kita 1,5 meter sampai 2 meter. Space pengerukan dari dasar tanah atau bibir tanah space-nya 3 meter. Jadi kita nggak sampai pinggir banget karena yang ditakutkan tanahnya turun ya, makanya kita ngambil di space 3 meter. Jadi posisi yang paling dalam itu bagian tengahnya saja. Untuk teknisnya kita tetap di satu embung menggunakan 2 alat ya untuk mempercepat pengerjaan, karena emang kita lihat medannya juga lumpur cair dan debit air juga tinggi. Kalau menggunakan satu alat takutnya malah tidak efisien karena lumpur takutnya terbawa arus atau hilang. Sobat Jelajah Jakarta, eksavator yang dikemudikan Kang Ius ini adalah eksavator baru. Menurut Bang Amri, cocok sekali eksavator ini untuk medan di lokasi Taman Dadap ini. Kalau untuk yang sekarang kita pakai ini cocok ya untuk medannya, karena dia trek lebar, udah gitu bucket juga besar, tenaga juga lumayan besar, dan tangan pun juga panjang ya, beda dengan AM yang biasa kita pakai untuk pengerukan kali-kali kecil. Jadi seimbang lah sama AK untuk kerjasamanya. Sobat Jelajah Jakarta, normalisasi di Taman Dadap Merah ini sudah dilakukan sebelumnya, tepatnya saat COVID-19 di Jakarta sedang tinggi-tingginya. Saat itu, teman-teman unit Alkal Sudin SDA Jakarta Selatan menggunakan 3 alat berat. Awal pertama kali pengerukan ini di tahun 2020, zaman COVID. Awal mula masuk menggunakan AM kecil, operator Jikri. Pekerjaan ada hampir 1 bulanan, langsung diganti dengan alat yang lebih besar karena tangannya dia sudah tidak sampai ke dasar lumpurnya ya. Lalu diganti menggunakan AK14 dan satu lagi alat Tekichi AK21. Pengerjaan waktu itu kurang lebih 6 bulanan dan hasil lumpurnya tidak di loading, tetapi dipok di belakang waduk untuk menambah tinggi dataran tanah yang sudah turun. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana sudah diinfokan sebelumnya, keberadaan Taman Dadap Merah ini sebagai lokasi parkir air sangat penting sekali. Sehingga jika tidak dilakukan normalisasi oleh teman-teman dari Sudin SDA Jakarta Selatan, maka genangan-genangan bahkan dampak air hujan yang menyebabkan banjir di sekitar Kebagusan ini bisa terjadi. Di sini sih sebenarnya buat penampungan warga sekitar Kebagusan, terutama Kebagusan dalam, karena emang saluran warga tuh larinya ke sini sebelum menuju ke PHB Waru. Tempat tampungan aja sih sebenarnya, tampungan sebelum dia lari ke PHB, karena emang debit airnya deras banget ketika hujan apalagi. Makanya kalau seandainya nggak ada waduk ini mungkin genangan udah di mana-mana gitu. Ya kebantulah ada waduk ini, jadi air bisa diatur gitu ya, turunnya atau mengalirnya, jadi nggak langsung membanjiri atau menggenangi perumahan warga. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode ini menjelajahi Taman Dadap Merah dan melihat aktivitas teman-teman Sudin SDA Jakarta Selatan melakukan normalisasi. Semoga informasinya di konten ini bermanfaat ya. Selalu jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, jaga kali sungai PHB di Jakarta ini dari sampah.
Oleh karena itu, jangan pernah buang sampah sembarangan. Oke, salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.